banyak orang belum tahu bahwa Cak Huda ini pernah naik jet pribadinya Pak Nirwan Bagri. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsa di Oma Bal-Balan. Sore ini saya bertemu dengan Nurul Huda, mantan anggota tim nasional Primavera yang berlatih di Italia. Selamat sore Cak Huda. Selamat sore. Iya, ini mengganggu waktu nih Cak Huda ya. Santai. Kalau aku tuh olahraga pasti apapun kalau ketemu tuh pasti nyantai, bawahnya nyantai, yang penting happy gitu. Nah ini kebetulan ini tadi Cak Huda lagi main bulu tangkis, saya culik sebentar. Sekarang aktivitasnya banyak main bola bulu tangkis ini Cak Huda? Kalau main bola kan kayaknya kan semua orang kan pingin main bola. Jadi iya. kadang kalau saya ikut orang kadang-kadang tersita buat saya, mendingan saya olahraga lainnya sama-sama olahraganya, terus saya pingin apa ya, kalau di sepak bola otomatis saya kan udah bisa, kalau badminton kan dunia lain. Jadi pingin apa refresh gitu ya. Gitu. Makanya ini saya ketemunya pas lagi main bulu tangkis. Nah, kalau ngomongkan seorang Nurul Huda ini ada sesuatu yang istimewa sebenarnya yang banyak orang belum tahu. Cak Huda ini pernah naik jet pribadinya Pak Nirwan Bagri. Itu bener Cak Huda ya? Itu waktu dari Korea kan mau pulang, kondisi apa cedera, terus kebetulan situ kan ada Pak Nirwan, terus aku diajak naik pesawat pribadinya. Di situ ada saya, Pak Nirwan, terus siapa Sarah Murad itulah itu sampai ke Surabaya. Jadi satu pesawat cuma 5 orang. Di situ ada pesawatnya kecil tapi langsung istimewa ini. Itu pas Korea berarti pas Praolimpiade. Praolimpik putaran kedua. Di sana kan saya sakit saya nggak bisa, terus langsung pulang tuh. Yang 96 itu ya? Ya 96 di Jakarta timnas Indonesia kalah 2-1, di Korea akhirnya kalah 1-0 sama Korea. Waktu itu kan bagus-bagusnya dia tuh. Iya. Gitu. Jadi yang lainnya ikut pesawat komersial, ini jet pribadi. Istimewa. Tapi rasanya ya apa Cak Huda? Ya. Karena kan biasanya naik pesawat komersial sudah biasa, tapi ini naik jet pribadi nih. Ya situ kan misalnya kecil, tapi situ ada tempat tidurnya, heran aja. Kan di situ kan dilayani, kita kan naik situ tapi benar-benar dilayani karena punya big bossnya itu mungkin. Itu diantar sampai Surabaya ya? Sampai Surabaya. Pak Nirwan turun di Jakarta atau Pak Nirwan ikut ke Surabaya tuh? Nah, waktu keluar bandara Juanda itu petugasnya kaget nggak ini? Itu kayaknya keluarnya tuh lewat langsung pintu apa tuh, kayak pintu VVIP. Iya, langsung nggak ada periksa-periksa, langsung keluar gitu ya. Dan pulang dari Juanda ke Klagen itu naik taksi atau naik sepeda motor? Taksi ya. Taksi. Ini istimewa nih. Mungkin satu-satunya pemain di Indonesia yang naik jet pribadi. Mungkin kalau Ronaldo, Messi wis biasa ini. Indonesia nggak ada itu. Iya. Hanya Nurul Huda ini. Cak Huda, kalau ngomongkan kita perjalanan lebih ke belakang ya, soal sosok Nurul Huda ini sosok yang juga istimewa karena waktu SMA itu sudah masuk Persebaya senior. Ya itu waktu itu kan saya kan ikut Persebaya junior, ikut Persebaya dulu kan U21. Ya. 21 ikut, terus senior ikut. Jadi di situ ada istilah dulu Margono sampai ituin yang marah enggak ya, bercanda ya juga enggak. Ini kecil-kecil uangnya banyak. Kenapa waktu dulu kan nggak ada gaji. Ya. Kita 1 minggu habis latihan kita tanda tangan buat dapat uang mingguan, dapat junior dapat, 21 dapat, senior dapat. Diramesi dewe dulu. Itu musim terakhir Perserikatan ya. 93 ya. 94 itu ya. Perserikatan itu kan termasuk istimewa juga. Situ ada guru saya olahraga SMA sama pelatih SB saya.
Mujaki kan guru olahraga saya di SMA. Siapa? Mujaki. Oh iya, Pak Muzaki. Ya, itu kan guru SMA saya. Terus Heli Maura pelatih ESB saya. Oh, jadi main bareng guru olahraganya dan pelatih SSB-nya ini. Istimewa ini. Nah, itu saingan sama saya lagi itu apa Mas Jaki itu. Oh iya, akhirnya malah saya masuk dia tergeser itu. ini Cak Uda ini memang apa ya istilahnya, saya dari dulu mengistilahkannya ini pembuka jalannya arek-arek Klagen, karena kampung Klagen ini kan banyak kan, ada Usto Nawawi, Haryono, Randy Irwan, Lucky Wahyu, Arif Arianto, Sutaji, tapi yang memulai masuk tim nasional, masuk Persebaya duluan Nurul Huda ini kan. Nah, Cak Uda di Persebaya itu setelah Persebaya 93-94 itu masuk Primavera, prosesnya gimana itu? Kalau di Primavera itu kan udah 1 tahun sana, udah ada pemain sana 1 tahun. Awalnya kan 1 tahun itu berangkat sama-sama, itu dari Persebaya itu ada yang dikirim, tapi sama pihak Persebaya nggak boleh berangkat. Akhirnya kita sana udah 1 tahun, udah bisa di Itali. Saya waktu itu ikut Persebaya Persikatan, tapi itu langsung gabung di Piala Asianya itu. Di Piala Asia gabung, termasuk seleksi kan. Saya sama Anang Maruf sama siapa itu geser yang anak lama-lama itu. Geser anak lama-lama, akhirnya saya masuk inti yang lama-lama dicoretin, terus akhirnya habis Piala Asia langsung berangkat ke Italia. Berarti di Italianya 1 tahun aja ya? Enggak, ya lebih. 2 tahun? 2 tahun. Tapi anak-anak kan yang lama kan udah hampir 1 tahun. Gitu. Berarti nyusul ya? Nyusul bukan itu. dari awal itu ya? Jadi dia itu dipersiapkan 1 tahun untuk Piala Asia, tapi ada tambal sulamnya tuh. Ada saya sama Maruf masuk itu. Cak Uda, ketika pulang dari Italia itu kan tiba-tiba ini pulangnya kok tidak ke Persebaya ya, kita semua taunya Nurul Huda, tahu-tahu mainnya di Asabab. Gimana prosesnya itu? Nah, itu kan sangat rumit itu. Kondisi saya dari Italia kondisi cedera, terus didatangin pengurus mitra sama Om Joko Malis, disuruh tanda tangan, dikasih uang, tapi saya kan nggak nerima uangnya karena saya kondisi cedera itu. Karena takut nggak mau nerima uang karena kondisi cedera. Terus tiba-tiba saya sembuhnya kan saya tarkam di Simo itu ada kan tarkam yang dulu bergengsi, saya sebagai pemain terbaik juara. Terus Pak Santo itu manajer apa itu PON yang 96 tuh tahu saya dipanggil untuk PON. Habis itu langsung saya disuruh gabung ke PON itu, PON juara. Nah, itu sama Pak Rusdi Bahalwan disuruh gabung ke Persebaya, tapi surat saya kok tiba-tiba kok di Mitra itu dulu itu. Oh gitu, jadi dari karena cedera memutuskan nggak menerima tawarannya Mitra, ikut tarkam dulu. Tapi surat saya tetap kok dikuasai Mitra itu. Akhirnya Persebaya nggak mau polemik, terus saya dibeli sama Asabab itu. Asap pembelinya ke Mitra berapa itu dulu, waktu itu kan hampir 20 juta dulu kan termasuk gede. Dulu almarhum Mary itu 40 juta tuh termasuk termahal. Saya dulu 20 atau 25 dibeli ke Asabab, beli ke Mitra itu. Tapi ya Mitra nggak ngapa-ngapain loh, kok tiba-tiba surat saya di Mitra itu. Iya. Akhirnya saya nggak masuk ke Persibaya, ke Asabab itu. Padahal kalau surat saya free di klub Mitra Untak, pasti saya ke Persibaya waktu itu. Karena hatinya sebenarnya ingin untuk Persibaya, karena memulai perjalanannya di Persibaya. Itu kan ada Bejol dan narik-narik saya dulu itu. Oh iya, teman satu angkatan ya. Pas di PON itu kan juara terus langsung tarik Persibaya ya. Saya oke Persibaya, tapi surat saya nggak bisa keluar dari Mitra itu. Akhirnya saya ke Asabab, dibeli ke Asabab, karena waktu itu Persabab kan mainnya di Sidoarjo. Iya. Gitu. Akhir-akhir Asabab ada di Liga Indonesia itu. SGS itu. Nah, Cak Uda, ini dari Asabab ini perjalanannya Cak Uda sangat panjang ya ke beberapa klub. Setelah dari Asabab ini kalau nggak salah ada PSIM Yogyakarta ya? Dari Asabab itu ke Persikabo. Oh iya, Persikabo. Diambil Persikabo sana itu anak berapa dulu tuh. Jadi sana kontrak 1 tahun tapi bertahan sampai 2 tahun, hampir 3 tahun. 3 tahunnya saya keluar tuh karena apa? Karena berantem itu kan. Ada apa? Kisruh politik itu dulu kan. 98 kasus 98. Itu bakar-bakaran, terus saya pulang, saya memutuskan minta suratnya ke Persikabo itu. Dari Persikabo ke Jogja 1 tahun, habis Jogja 1 tahun terus ke Pelita.
Pelita ke PSIS ke Persema, Persijap, PSIS lagi, terus terakhir Persida. Mengakhiri karirnya di rumah sendiri di Sidoarjo. Nah, perjalanannya ini ya Uda ya, Cak Uda ini pernah mengalami cedera parah ya, patah tungkai bawah ya, yang kanan ya. Yang kanan ini patah 3. Waktu di Semarang di itu. Semarang patah 3, sampai sekarang masih ada pennya. Tapi ya nggak apa, sampai sekarang main bola masih normal aja. Terus yang waktu yang di Itali yang kiri ini yang cedera lutut yang kiri. Jadi itu kan cedera patah ini kan bukan sesuatu yang mudah, hal yang sangat berat bagi pemain sepak bola. Lah, proses memulihkannya melawan traumanya apa yang dilakukan Cak Uda? Ini yang cerita yang patah dulu. Yang patah dulu itu kan kompetisi tinggal 3 pertandingan. Iya. Tinggal pertandingan terakhir, terus kena terus operasi 4 bulan, istirahat 4 bulan. Tahun berikutnya langsung main malah. Kok langsung? Iya kan. Tapi awalnya itu latihannya semua takut sama teman-teman Mas Bonggo itu semua, saya dapat bola dibayangin nggak ada yang dia takut sendiri dengan saya. Takut saya sakit lagi itu. Nah itu di situ latihan sama-sama, itu ada Agus Murad kiper, nggak sengaja benturan itu baru berani. Sebelumnya ya takut benturan takut. Gitu. Berarti gara-gara benturan tidak sengaja. Iya, itu berarti proses pemulihannya ada di Semarang berarti Mas? Iya, Semarang. Jadi saya kan habis operasi kan masih ikut Semarang itu. Nah, itu latihan sama teman-teman ya, dia kan ngelindungi aja. Saya dapat bola dibayangin gitu. Sama Agus Murad, dia kiper kan nggak sengaja benturan, kok nggak apa-apa itu semua gini, nggak apa-apa itu. Dari situ muncul keberanian. Itu. Awalnya juga gitu, saya takut juga, benturan takut, nendang takut itu. Nah, awalnya dari situ, terus akhirnya percaya diri, nggak apa-apa ternyata itu. Tapi pennya masih ada sampai sekarang? Masih ada nih sampai sekarang. Itu kok terus memutuskan pindah ke Persema Malang? Itu kan habis cedera terus sembuhnya kan Semarang, tapi situ kan nggak maksimal. Pihak sana mungkin ini nggak maksimal, terus saya dilepas akhirnya langsung ke Persema itu. Itu diambil Pak Danur itu. Situ ada Pak Danur, saya diambil ke Pak Danur. Situ masih tetap main gelandang tuh. Terus ganti pelatih lagi, Pak Rohanda. Taruh di back gitu. Malah sampai sekarang back terus gitu. Oh iya. Karena Klagen ini kan produknya Klagen ini kan sama Mas Wahyu, bapaknya Lucky Wahyu itu kan anak-anaknya dididik menjadi gelandang. Ya. Dulu Cak Uda juga saya tahunya waktu main di Asabab, PSIM, Persikabo main gelandang. Tahu-tahu terus identik dengan bek kanan. Berarti perubahannya ada di Persema Malang. Di Persema itu ya Pak Rohanda itu yang ngerubah saya itu. Di situ kan gelandang kan ada asing itu. Terus di situ kan ada bek kanannya ada Pitono yang timnas 23 itu kebetulan dia main jelek terus saya dicoba di back, terus saya bagus, terus ya udah yang Pitono yang duduk saya terus back itu. Dan gitu. Akhirnya jadinya kemudian melekat jadi bek kanan. Back. Ya karena karena main gelandang itu lebih sulit. Terus ditaruh di back termasuk kalau menurut saya lebih gampang. Dan proses adaptasinya juga lebih gampang. cepat. Iya kan, kenapa? Karena kalau kita di tengah kan banyak tekanan kanan kiri depan belakang taruh. Tapi kalau di back kan lawannya kan cuma di depan aja, belakang sampingnya kan udah garis. Itu lebih gampang. Iya. Terus kan punya modal karena passing bagus, itu ya. Di back itu. Karena dari posisi gelandang ini bisa menguasai segala lini, akhirnya ketika pindah ke bek kanan lebih gampang ya. Itu. Dari Persema ke Jepara, dan ini kayaknya perjalanan di Jepara ini paling lama ya? Hampir 5 tahun itu. 5 tahun? 5 tahun, terus 5 tahun ganti, nah itu yang lucu juga itu, ganti pelatih dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, nggak diperpanjang. Siapa itu? Pak Riono Asnon itu. Oh iya. Akhirnya saya langsung diambil ke PSIS lagi itu. Nah, Cak Uda ini dari perjalanan banyak tim, dari Persebaya, Asabab, Persikabo, PSIM Jogja, PSIS Semarang, Persema Jepara, dan berakhir di Persida ya. Dari semua tim itu, klub mana yang paling berkesan
bagi Kalau sosok Nurul Huda? Kalau saya semua berkesan, kenapa? Karena mulai sampai sekarang pengurus-pengurus masih kontak, mulai dari Jepara, PSIS, Persema, Bogor sampai sekarang masih kontak terus, masih kayak apa kangen ya gitu loh. Jadi kalau Masih ketemu seperti keluarga. iya, jadi kalau ketemu itu Nurul gitu kan biasanya gitu kan udah coba ketemu udah itu masa lalu gitu. Malah sampai sekarang dia orang-orang itu malah kayak keluarga gitu. Jadi berkesannya itu karena saya ninggalnya nggak jelek sama orang sekitar situ, pasti saya kan nanamnya bagus, nanti kembalikannya harus bagus juga itu. Nah, yang juga identik ini dari Cak Huda ini kan, dari sosok Nurul Huda ini sebenarnya kan rambutnya gondrong kayak ini gondrong ini. Sama ya. Iya. Klagen yang gondrong ini cuma Nurul Huda sama Haryono. Kenapa kok pilihannya rambutnya gondrong, dan kenapa juga sekarang tidak gondrong kan? Kayaknya baru beberapa tahun belakangan ini sudah nggak gondrong. Kalau gondrong kan kalau main kan kelihatan kelihatan identitas itu. Terus di lapangan paling kelihatan gitu kan. Terus rambut saya kan nggak tebel, tipis gitu. Terus kenapa? Karena pendek karena udah aktivitas main bolanya kan udah kurang, terus sering main pakai topi, kalau ngelatih pakai topi, kalau panjang kan pasti susah itu. Tapi waktu awal-awal ngelatih tetap masih gondrong. Iya, itu masih gondrong, tapi jelek gitu loh. Tapi saya potong pendek pakai topi, jadi kelihatan rapi kan, ngasih contoh juga kan ke adik-adik kita itu. Karena kalau pas gondrong waktu jadi pemain, di foto ketok bagus, asik gitu. Nah, ini ada juga hal yang istimewa dari sosok Nurul Huda ini soal tendangan jarak jauhnya, karena tendangan jarak jauhnya kalau beberapa rekannya yang pernah main bersama itu nyebutnya bolanya itu tendangannya bulat, nggak berputar. Shooting jarak jauhnya itu maut lah istilahnya, cari mustaqim untuk kerosak. Nah, Cak Huda, proses latihan untuk mendapatkan tendangan jarak jauh yang begitu akurat dan bolanya sangat tenang itu gimana? Itu apa ya? Kalau tendangan keras tuh rata-rata yang kampung saya di Klagen tuh saya, Uston, Luki Wahyu, terus siapa tuh Arif Arianto, Randy, Sutajit, rata-rata semua kencang tendangannya. Nah, dulu kan latihannya kita kan dari lapangan sisi utara sisi timur ke barat tuh latihan kencang-kencangan itu. Nah, terus itu ada bapaknya Luki, kakak saya itu yang ngajarin gimana nendangnya, yang caranya kenceng terus bolanya nggak muter lah itu. Itu terus ada momen dulu waktu di Itali juga gitu, latihan shooting kena Bamuci sampai pingsan itu. Sampai sekarang sampai teringat tuh teman-teman itu. Itu. Tapi itu ya memang latihannya kontinu ya, iya, soal tendangan latihan itu. Tuh kayak istilahnya latihan kungfu itu kan, karena nggak ada bola kita latihan shooting biar tuh tumpuan sama ayunannya sama terus itu. Nah, itu di lapangan juga di rumah? Di rumah ya, di lapangan ya. Kalau di rumah kan kadang-kadang nggak ada bola, cuma kaki diayun-ayun itu. Biar biar kalau pas ada bola, tumpuan sama bola tuh pas momennya, pas timingnya itu. Terus harus ankle-nya harus kuat. Berarti ada juga skipping gitu? Atau memang latihan hanya nendang-nendang aja itu? Saya dulu nggak pernah skipping, cuma ya latihan istilahnya inkli itu. Oh, inkli. Itu. Siap, karena sampai sekarang soal tendangan ini masih sangat terasa ini. Masih kalau nanti kawan-kawan melihat pas ada pertandingan ada Nurul Huda di situ, tendangan jarak jauhnya masih sangat istimewa, masih terlihat itu. Tapi kalau teknik kan nggak bisa nggak bisa hilang meskipun kalau udah tua itu. Nah, itu. Tapi kalau udah tekniknya bagus, terus pasti dari kita nggak bakal hilang gitu sampai tua itu. Ya, itu. Nah, itu jadi hal yang ini ya. Cak Huda setelah Cak Huda pernah di Italia hampir 2 tahun ya bersama Primavera. Setelah bertahun-tahun tidak ke Italia, kemarin sempat ke Italia ya? Iya, hampir 1 bulan itu. Itu tahun 2008 ya, Cak? Yang dari 2018 ya? 2018 itu kemarin. Itu bawa tim pelajar ya? Itu bawa tim pelajar, Sidoarjo kan juara nasional. Awalnya juga itu nggak nyangka itu kalau ke Italia itu. Kan juara pertama kan antar SMP di kecamatan juara, terus makili kecamatan Sidoarjo, juara Sidoarjo. Nah, akhirnya makili Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur Provinsi ya. Jatim juara, terus untuk nasionalnya juara juga. Dan bonusnya Ke Italia. ke Italia. Nah, itu termasuk dapat apa tuh? Penghargaan apa? The best coach itu juga ya termasuk alhamdulillah, terus dapat bonusnya ke Italia itu. Ini ya ke akademinya Juventus ya. Akademinya Juventus. Jadi kita ke sana terus ikut kepelatihannya dari pihak Juventus semuanya yang handle Juventus. Nah itu waktu di Italia sempet nggak jalan-jalan ke apa? Jalan-jalannya ya ke itu, ke Torino, kan kita kan naungannya ke Torino, Juventus kan Torino, ya ke situ aja. Jadi waktunya kan latihan tiap hari latihan. Cuma ada kesempatan nonton tuh sama Valencia Liga Champion itu waktu itu. Nggak sempet ke markasnya Primavera dulu ya? Nggak sempat, sebenarnya nggak jauh loh itu. Genoa, tapi kan kita kan nggak ada waktu. Latihan tiap hari, terus ada uji coba 4 kali uji coba itu waktu itu. Siap, ini obrolan bersama Nurul Huda, kita jadi tahu bahwa Klagen ini yang seolah-olah orang sekarang yang mengenal Haryono dan Randy Irwan. Sebenarnya jalan pembukanya Klagen ini ada di sosok Nurul Huda ini. Itu dulu kawan-kawan obrolan Oma Bal-Balan kali ini. Kalau ingin menikmati obrolan sepak bola, tetap di sini di Oma Bal-Balan. Terima kasih banyak Cak Huda. Selamat sore.